Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini kita akan mendiskusikan bab 4 dari buku Neural Network ini, yaitu Perceptron Learning Rule. Apa maksud dari bab ini? Jadi pada diskusi kita sebelumnya, kita sudah mengenal beberapa bentuk, beberapa arsitektur, beberapa model dari jaringan saraf tiruan, diantaranya adalah perseptron. Kemudian pada minggu yang lalu, pada saat kita melihat contoh penggunaan dari jaringan saraf tiruan untuk memilah buah-buahan, maka salah satu tantangannya adalah jaringan saraf tiruan baru bisa digunakan untuk suatu maksud tujuan tertentu jika nilai bobot-bobotnya, nilai W, nilai B itu di-setting dengan benar. Tugas minggu lalu itu kan bagaimana menentukan nilai bobot-bobot dari suatu jaringan saraf tiruan untuk membedakan buah, nanas, dan pisang. Berarti kan penentuan bobot-bobot itu penting agar suatu jaringan saraf tiruan bisa berfungsi, bekerja sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, di bab 4 ini kita akan diperkenalkan suatu metode analitis, suatu metode matematik untuk bisa menentukan bobot dari suatu jaringan saraf tiruan. Saya akan menampilkan bagian-bagian yang penting untuk memudahkan mahasiswa untuk memahaminya. Bagian yang penting pertama itu adalah kita langsung kepada persamaan intinya. Nah, ini. Pada halaman 412. Nah, ada 3 persamaan yang tolong kalau bisa bahkan dihafalkan oleh mahasiswa. Yang terpenting adalah persamaan 432, persamaan 434, dan persamaan 435. Apa arti dari setiap persamaan tersebut? Persamaan 432 itu adalah persamaan untuk mencari error, perbedaan antara keluaran dari jaringan saraf tiruan dengan keinginan kita. Salah, terbalik. Error itu adalah perbedaan antara T dengan A. T itu adalah nilai yang diharapkan, sedangkan A itu adalah nilai dari jaringan saraf tiruan. Tentu mahasiswa seharusnya sudah hafal ya bentuk dari jaringan saraf tiruan seperti ini. A itu adalah simbol untuk menuliskan keluaran dari suatu jaringan saraf tiruan. Maka jika di sini diberikan persamaan E sama dengan T dikurang A, maka A ini juga sama adalah nilai keluaran dari jaringan saraf tiruan. Jika hasil yang kita harapkan dengan keluaran dari jaringan saraf tiruan itu berbeda, maka error akan memiliki suatu nilai. Tetapi jika nilai yang kita harapkan sudah sama dengan, atau nilai dari keluaran jaringan saraf tiruan sudah sama dengan nilai yang kita harapkan, maka nilai errornya akan sama dengan 0. Jika terjadi suatu perbedaan antara keluaran dari jaringan saraf tiruan dengan yang kita harapkan, atau nilai E-nya itu terdapat suatu nilai error, maka kita harus memperbaharui bobot W dan B menggunakan persamaan 434 dan 435. Persamaannya itu adalah W yang baru adalah W yang lama ditambah error dikali P. Bagaimana cara penggunaannya nanti akan dicontohkan. Sedangkan nilai bobot bias B juga harus diperbaharui. Nilai bobot yang baru adalah nilai bobot yang lama ditambah error. Nah, untuk memudahkan mahasiswa memahami, kita langsung lihat saja kepada contoh ya. Kita akan melihat contoh yang pertama. Nah, ini. Tes problem nomor 49. Kita punya bentuk jaringan saraf tiruan seperti ini.
Jadi kalau melihat seperti ini, seharusnya mahasiswa sudah bisa memprediksi persamaannya ya. Di sini ada P1 dengan P2, itu adalah nilai masukan. W11 adalah bobot yang menghubungkan antara nilai P1 dengan neuron. W12 adalah nilai bobot yang menghubungkan antara P2 dengan neuron. N itu adalah keluaran dari neuron, atau persamaannya, N itu adalah P1 dikali W11 ditambah P2 dikali W12. Dan A itu adalah hard lim dari nilai N. Tolong sudah hafal bentuk persamaan hard lim ya, bahwa nilai A akan bernilai 1 kalau N-nya itu sama dengan lebih besar sama dengan 0. Tapi nilai A akan sama dengan 0 kalau N-nya kurang dari 0. Itu tolong sudah dihafalkan. Itu sudah kita bahas pada 2 minggu yang lalu. Nah, ini tolong diperhatikan, ini tidak ada bias ya. Jadi contoh yang sederhana saja. Apa permasalahan kita? Nah, di sini tolong dibedakan. Ada P1 yang di atas ini dicetak tebal bold. Dicetak bold ya. Sedangkan di sini ada P1 yang tidak dicetak bold. Ini memiliki dua arti yang berbeda. Ingat, di pertemuan pertama tentang neural network sudah diberikan definisi. Ada skalar, ada besaran skalar, ada besaran vektor, dan ada besaran matriks. Nah, kalau huruf kecil dicetak tebal, ini adalah bentuk vektor. Jika huruf kecil tidak dicetak tebal, dia itu adalah nilai skalar. Artinya, P1 vektor ini terdiri dari dua angka, 1 dan 2. Kita menginginkan jika nilai 1 ini diberikan ke variabel P1 diberikan nilai 1 dan variabel P2 diberikan nilai 2, kita berharap keluaran dari A itu nilainya sama dengan T1, yaitu 1. Jadi di sini kita memiliki suatu masukan dan keluaran. Kemudian jika P2, jadi data yang kedua, kita berikan P1 skalar bernilai min 1 dan P2 skalar bernilai 2, kita berharap nilai A-nya itu sama dengan T2 atau sama dengan 0. Dan jika kita berharap P1 diberikan nilai 0, P2 diberikan nilai min 1, maka harapannya A itu bernilai T3 atau 0. Jadi ini kita menyebutnya sebagai pasangan data belajar. Ini meniru kemampuan manusia untuk belajar. Jadi bisa dibayangkan ini pekerjaannya itu adalah sama seperti kayak kita hendak menghafal wajah foto dari teman-teman kita. Kita punya foto dan kita punya namanya. Jika diberikan foto pertama, kita berharap kita bisa kenal, oh namanya siapa. Jika diberikan foto yang kedua, kita juga berharap bisa mengenal siapa namanya. Jika diberikan foto yang ketiga, kita juga berharap bisa mengenal namanya. Kalau kita mencoba masih terbalik-balik atau masih lupa, tentu belajar masih harus diulang lagi sampai kita bisa hafal ketiga nama dari ketiga foto teman kita namanya siapa saja gitu. Ini juga sama. Tujuan dari pemodelan di sini itu adalah kita mencari nilai W11, W12 dengan N agar jika ke dalam neural network ini diberikan nilai 1 dan 2, keluarannya adalah 1. Jika diberikan min 1 dan 2, keluarannya adalah 0. Jika diberikannya masukan nilainya 0 dan min 1, harapannya keluarannya adalah 0. Nah, di sini di halaman selanjutnya kita diminta mengkonstruksi aturannya dengan menggunakan bobot awal bernilai 1 dan min 0,8. Dari mana nilai 1 dengan min 0,8? Di sini disebutkan ya. Kita membangkitkan nilainya acak saja. Jadi ini contoh nilai acak, 1 dan min 0,8. Perhatikan lagi, simbol W di sini huruf kecil dan dicetak tebal. Berarti ini adalah vektor. Vektor berarti terdiri dari beberapa angka. Di sini terdiri dari dua angka, yaitu 1 dan min 0,8. Bagaimana prosesnya? Nah, saya akan menerangkan menggunakan bantuan Excel. Nah, ini ada saya sudah menuliskan kembali latihannya di sini ya. Ini sama dengan yang di Excel, yang di PDF. Kita punya masukan 1, 2, harapannya neural network bisa mengeluarkan nilai 1. Jika dapat P2 min 1 dan 2, ingat sekali lagi ya, P1, P2, P3 di sini artinya berbeda dengan P1 kecil di sini dan P1 skalar di sini dengan P2 skalar di sini. Ini adalah vektor. Kebetulan namanya P1, P2, P3. Yang ini adalah skalar. Skalar itu berarti nilai dari setiap vektor di sini.
tolong dibedakan. Kebetulan saja ini sama-sama nilainya P1, ini juga P1, tapi berbeda. Ini P1 skalar, tidak dicetak tebal, di sini adalah P1 vektor. Kalau misalnya saya menulis bukunya, mungkin saya rubah saja P1 di sini, namanya bukan P1, tapi data 1. Ini data 2, dan ini data 3. Boleh-boleh saja. Data 1 terdiri dari 2 angka. 1, 2, maka 1 akan dijadikan P1, dan 2 dijadikan P2. Data 2 terdiri dari 2 angka, min 1 dan 2. Min 1 dijadikan sebagai P1, 2 sebagai P2. Itu mungkin ilustrasinya ya, bahwa nilai dari P1 di sini berbeda dengan nilai P1 yang di sini. Nah, bagaimana permasalahan kita adalah bagaimana menentukan nilai W11, W12, dan ya dua nilai ini. Nah, caranya pertama kita buat suatu kolom bernama P1 kecil, P1 skalar, P2 skalar, kemudian T. P1 skalar di sini kita isikan dengan angka 1 dan 2. Jadi data yang pertama terdiri dari dua nilai, 1 dan 2. Kita berharap kalau kepada sistem ini diberikan masukan 1 dan 2, keluarannya adalah T1 atau 1. Maka di sini saya tuliskan 1. Jadi di sini kita membacanya, jika kepada sistem ini diberikan nilai 1 dan 2, P1-nya 1, P2-nya 2, kita berharap targetnya atau T sama dengan 1. Kemudian kita lihat pasangan data yang kedua, yaitu min 1, 2, keluarannya 0. Maka tuliskan, min 1, 2, keluarannya 0. Kita berharap, kalau kepada sistem ini diberikan nilai min 1 dan 2, keluarannya 0. Kemudian data yang ketiga, pasangan data pembelajaran yang ketiga adalah 0, min 1, dan 0. Tuliskan 0, min 1, dan 0. Kemudian kita tuliskan nilai bobot yang ingin kita cari. W11 dan W12. Maka di sini saya tuliskan W11 dan W12. Tadi kita sudah mengetahui, sudah diberitahukan bahwa nilai W11 dan W12 ini kita tentukan secara acak dulu. Nah, buku memberikan contoh, nilai acaknya itu adalah min 1 dan min 0,8. Maka di sini saya tuliskan 1 dan min 0,8. Nah, kita lihat kepada persamaan neuron di sini. Setelah kita mengetahui nilai P1, P2, nah ini P1, P2, dan W11 dan W12, ini W11 dan W12, kita bisa mencari nilai N. Maka di sini kita tuliskan N. Bagaimana cara mencari nilai N? N itu adalah P1 dikali W11 ditambah P2 dikali W12. Maka saya boleh menggunakan persamaan di Excel, bahwa nilai N itu adalah P1, nah ini, dikali dengan W11 ditambah P2 dikali W12. Hasilnya adalah min 0,6. Nah, ini sama dengan yang di PDF. Nah, ini min 0,6 ya. Setelah mendapatkan nilai N, kita bisa mencari nilai A. Bagaimana cara mencari nilai A? Gunakan fungsi Hadlim. Apa itu fungsi Hadlim? Kalau masukan kurang dari 0, keluarannya adalah 0. Jika masukannya lebih besar daripada 0, maka lebih besar sama dengan 0, maka nilainya adalah 1. Maka kita gunakan fungsi di Excel. If ini kurang dari 0, maka akan bernilai 0. Tapi jika tidak kurang dari 0, maka dia akan bernilai 1. Maaf, ini harusnya titik ya. Nah. Oh, kurang. Nah, ini. Ternyata nilai A-nya adalah 0. Kenapa nilainya A 0? Ya karena masukannya min 0,6 kan. Min 0,6 kan kurang dari 0. Maka A-nya 0. Nah, selanjutnya kita gunakan persamaan tadi. Persamaan umum tadi. Cari nilai E, cari nilai W, new, dan B. E-nya apa? Error itu adalah target dikurang keluaran dari neural network. Nah, maka ini kita tuliskan E. E itu adalah target. Mana targetnya? Nah, ini T. Dikurang keluaran dari neural network 0. Nah, ternyata di sini terjadi nilai error. Errornya 1. Kenapa errornya 1? Kita pingin jika neural network diberikan masukan 1 dan 2, keluarannya adalah 1. Tapi ternyata dengan bobot 1 dan min 0,8, keluarannya masih menilai 0. Berbeda ya. Pinginnya keluarnya 1, targetnya 1, tapi dengan bobot 1 dan min 0,8, ternyata keluarannya 0. Maka terjadi error, nilainya adalah 1. Nah, di sini untuk mendapatkan nilai bobot baru, itu adalah nilai bobot lama ditambah E kali P. Nah, untuk memudahkannya, di sini kita
buat kolom tambahan, ini adalah E dikali P1, dan ini adalah E dikali P2. E kali P1 adalah ini, 1 dikali P1 ya. Jadi, menggunakan persamaan Excel, E dikali P1. Nah, ini P1. Kemudian, E dikali P2 juga adalah E dikali P2. Nah, begini. Untuk apa kita mencari E dikali P1 dan E dikali P2? Ingat tadi, persamaan 434 adalah W yang baru adalah W yang lama ditambah E dikali P. Tapi ingat, ini dicetak tebal, berarti ini vektor. Kalau kita mau mengubahnya ke dalam skalar, berarti W1 yang baru adalah W1 yang lama. Ditambah E dikali P. Nah, P-nya P apa? Karena kita sedang bicarakan W1, ya berarti P-nya adalah P1. Maka ini juga sama, kita lagi membicarakan untuk W11, berarti kita dikaitkan dengan P1. Persamaannya adalah W1 adalah W1 yang lama, berarti W1 di atasnya, ditambah E dikali P1. Nah, ini. Kita dapatkan nilai 2. Dan nilai dari W12 itu adalah W12 yang baru adalah W12 yang lama ditambah E dikali P2. Nah, begini. Kita dapatkan bobot yang baru adalah 2,2 dan 2 dan 1,2. Nah, kita lihat di sini. Di buku juga seharusnya akan mendapatkan nilai yang sama. Nah, ini ternyata nah ini. Bobot yang baru berdasarkan percobaan yang pertama adalah 2 dengan 1,2. Jadi ibaratnya di sini kita masih berusaha ingat-ingat foto teman-teman kita, dikasih foto yang pertama salah gitu ya. Namanya salah nebak. Berarti kan kita harus nginget lagi. Nah, nginget ini berarti kita memperbaharui nilai bobot yang ada di otak kita. Selanjutnya cari nilai N dan A dan E-nya lagi untuk baris yang kedua. Gunakan rumus yang sama. N di sini adalah P1 dikali W11 ditambah P2 dikali W12. Nah, ini bisa kita copy dari atas ya. Nah, ini. Ternyata di sini ada error juga. Kita pingin keluarannya 0, ternyata keluarannya adalah 1. Berarti errornya min 1. Cari EP1 dengan EP2. Nah, ternyata 1 dan min 2. Maka bobotnya harus kita perbarui lagi. Pakai rumus yang sama. Bobot yang di sini adalah bobot yang di atas ditambah E dikali P1. Tapi ini di Excel kita bisa menggunakan tinggal copy paste saja dari rumus yang ada di atasnya. Maka kita dapat peroleh nilai bobot yang baru adalah 3 dan min 0,8. Ini sama dengan yang di buku. Nah, ini 3 dan min 0,8. Kita selesaikan. Cari nilai N, nilai A, dan nilai E. Sama dengan persamaan yang di atasnya. Dan karena sama dengan persamaan yang di atasnya, bisa kita copy paste di Excel. Nah, kalau kita lihat di sini, sewaktu kita menebak foto yang pertama, data yang pertama, ternyata neural network salah, ada error 1. Nebak foto yang kedua, masih salah, ada error min 1. Nebak foto yang ketiga, juga sama, salah, ada nilai min 1. Maka seolah-olah kalau kita belajar, kita nebak masih salah-salah jawabannya. Maka bagaimana kalau kita belajar dan ternyata masih salah? Kita harus ngulang belajar kita. Kita masih harus ngulang hafalan kita. Maka ngulang di sini artinya kita tuliskan lagi pasangan datanya di bawah. Nah, ini 1, 2, 1, ini 1, 2, 1, min 1, 2, 0, ini min 1, 2, 0, 0, min 1, 0, ini 0, min 1, 0. Lakukan pembelajaran pembaharuan bobot di atas dengan cara yang sama ya. Bobot yang di sini adalah bobot sebelumnya dikali ditambah E kali P1. Maka boleh saya copy paste dengan yang di atasnya. Cariin nilai NAE P1 dan P2-nya dengan rumus yang sama yang dengan di atasnya. Kita peroleh seperti ini. Ternyata errornya sudah 0. Lanjutin ke bawah. Saya copy paste seperti ini saja. Dan ternyata di sini errornya semua sudah 0. Artinya apa? Artinya kita bisa menggunakan bobot W11 sama dengan 3 dan W12 sama dengan 0,2 agar jika kepada neural network ini diberikan masukan 1, 2, keluarannya adalah 1, diberikan masukan min 1 dan 2, keluarannya adalah 0, diberikan masukan 0 dan min 1, keluarannya adalah 0. Ini jawabannya kurang lebih sama dengan yang di buku. Nah, ini setelah beberapa kali nyoba, maka diperoleh 3 dan 0,2.
kita coba lihat contoh yang lainnya agar mahasiswa lebih paham. Nah, ini ada saya punya pasangan data ingin diberikan 22. Dua-dua pingin keluarnya 0. Diberikan 1 min 2 pingin keluarnya 1. Ini adalah soal P44 ya, halaman 426. Ada 4 pasangan data, kita diminta membuat neural network seperti tadi yang kita buat. Jadi neural networknya perseptron ya, ada W, ada B. Kalau tadi nggak ada B, sekarang ada B, tergantung soal. Kita pengen jika diberikan pasangan data 22, keluarannya adalah 0. Jika diberikan pasangan data 1 min 2, keluarannya adalah 1. Jika diberikan pasangan data min 22, keluarannya adalah 0. Dan jika diberikan masukan min 11, keluarannya adalah 1. Maka pertama-tama bisa kita buat dulu ya. Ada W-nya di sini ada tertulis vektor ya. Maka kita buat di sini ada P1, P2, dan ada target ya. P1-nya 220. Nah, kalau diberikan 22, pinginnya keluarnya 0. Kemudian data yang keduanya 1 min 2, 1. 1, min 2, 1. Kemudian min 2, 2, 0. Min 2, 2, 0. Kemudian min 1, 1, 1. Min 1, 1, 1 ya. Nah, kemudian kita punya, karena di sini ada 2 masukan, berarti bobotnya ada 2 ya, W11 dan W12. Di sini diberikan bobotnya tidak acak, tapi diberikan angka 00. Nah, ini berarti ini 0, 0, dan B-nya 0 juga. Jika kita sudah mengetahui W11, W12, dan B, nah, karena kita akan menggunakan perseptron ya, seperti ini. Seperti ini ya. Perseptron, kita punya W11, W12, dan B. P1 dan P2 sudah diketahui. Maka N bisa kita cari ya. Nah, N bisa kita cari. Di Excel, persamaan N-nya itu adalah P1 dikali W11 ditambah P2 dikali W12 dan ditambah B ya. Hasilnya adalah 0. Sudah diketahui nilai N, selanjutnya cari nilai A. A-nya itu adalah pakai if saja ya. Jika N-nya kurang daripada 0, maka nilainya adalah 0. Tapi kalau lebih besar daripada 0, nilainya adalah 1. Nah, begini. Karena N-nya 0, berarti keluarannya A-nya 1. Nah, kita cari nilai E. Apakah ada error? Apakah ada perbedaan antara nilai target yang kita inginkan dengan nilai keluaran? Targetnya berapa? 0. Keluaran dari neural network berapa? 1. Berarti ada perbedaan ya. Cara mencari E itu adalah T dikurang A. Dari mana rumus nilai E adalah T dikurang A tadi ya? Rumus umumnya. Nah, ini. Mana? Ya, saya belum hafal di halaman mana ya, sebentar ya. Tapi kan di rumus umum tadi sudah ya. Nah, ini rumus umumnya. Tadi yang saya minta hafal ya. 432, 434, dan 435. Cara mencari E itu adalah T dikurang A. Nah, sudah mendapatkan E, berarti kita harus bisa memperbaharui nilai bobotnya. Bobot 1 yang baru adalah bobot 1 yang lama ditambah E dikali P. Karena kita sedang membicarakan W1, berarti nilai P di sini adalah P1. Maka otomatis di sini kita harus mencari berapakah E dikali P1 dan berapakah E dikali P2. E dikali P1 rumusnya adalah E ini dikalikan P1. Nah, ini. E dikali P2 itu berarti adalah nilai E ini dikali dengan P2. Nah, ini. Perbaharui bobot yang di sini.
bobot yang baru adalah bobot yang lama ditambah E dikali P1. Nah, berarti bobot yang baru di sini adalah bobot lama ditambah E kali P1. Nah, ini. Bobot yang baru di sini adalah bobot sebelumnya ditambah E dikali P2. Nah, begini. Nilai bias yang baru, nah ini B-nya sama dengan B old ditambah E. Berarti di sini adalah bobot yang lama, langsung tambahkan saja dengan E. Kita peroleh nilai bobot yang baru adalah min 2, dan 1. Coba kita lihat apakah sama dengan pembahasannya yang di sini. Nah, ini nilai bobot yang baru ternyata adalah min 2 nih ya, min 2 dan min 1. Jadi sama ya, min 2, min 1. Nah, coba pada pasangan data yang berikutnya cari nilai N, A, dan E, EP1 dan EP2. Gunakan rumus yang sama. N itu adalah P1 dikalikan W11 ditambah P2 dikali W12 ditambah B. Sama dengan rumus yang di atas ya. Maka boleh kita copy paste. Hasilnya adalah seperti ini. Perbaharui nilai bobot yang pada baris yang selanjutnya. Bobot yang selanjutnya itu adalah bobot lama dikalikan E dikali P1. Maka gunakan rumus sebelum yang di atas juga boleh. Ternyata masih sama, min 2, min 1. Cari nilai N, A, dan seterusnya. Copy paste-kan juga saja. Dapat menjadi seperti ini. Kemudian perbaharui nilai bobot selanjutnya. Dan B, cari nilai A, N, A, E, dan EP1, EP2. Dapatnya seperti ini. Nah, kita di sini lihat. Ternyata dari sekali belajar, ada 2 jawaban benar. Errornya 0 ya. Tapi ada 2 jawaban yang masih salah. Min 1 dan 1. Keinginan kita kalau belajar tentu pinginnya benar semua kan ya. Berarti ini kita belajarnya belum selesai. Maka apa yang dilakukan sama seperti contoh tadi, pasangan data belajarnya tadi, kita copy paste lagi ke bawah. Dan buat si neural network ini memperbaharui nilai W11, W12, dan B berdasarkan data yang terakhir. Ini kalau kita copy paste-kan. Kita copy paste-kan juga. Nah, ini. Ternyata dengan bobot baru min 3, min 1, errornya 0 ya. Perbaharui terus. Dengan tadi kita sudah lihat ya, karena kita menggunakan rumus yang sama, maka boleh kita copy paste-kan. Nah, ternyata di sini kita lihat belum benar semua dengan pasangan data yang dengan mengulang pada pengulangan yang kedua untuk seluruh pasangan data masih ada kesalahan di data yang kedua. Maka bagaimana yang harus kita lakukan? Ulangi lagi belajarnya. Pasangan data 1, 2, 3, 4 kita copy, kemudian pastekan lagi, kemudian gunakan rumus-rumus yang sama untuk memperbaharui nilai W11, W12, dan B ini. Nah, di sini kita melihat suatu ya titik terang gitu ya. Ternyata kita sudah berhasil mendapatkan nilai error 0 semua. Jadi kita bisa menggunakan bobot W11 min 2, W12 min 3, dan B sama dengan 1. Sehingga apa? Sehingga jika diberikan masukannya 22, keluarannya adalah 0. Jika diberikannya masukannya 1 min 2, keluarannya adalah 1. Jika diberikan masukan min 22, keluarannya adalah 0. Jika diberikan masukan min 11, keluarannya adalah 1. Kita lihat jawaban di buku. Nah, ini diulang terus ya. Karena masih masih terdapat error, maka diperoleh akhirnya ini W finalnya. W-nya adalah min 2, min 3, dan B-nya 1. Nah, sama ya kita min 2, min 3, dan 1. Oke, satu contoh lagi. Kita sekarang hendak punya perseptron juga ya. Nah, ini seperti ini. Kita ingin meniru suatu fungsi N misalnya. Fungsi N itu adalah jika diberikan masukan 0, 0, keluarannya adalah 0, ya kan? Ini pelajaran teknik digital. Jika diberikan masukan 1, 0, fungsi N mengeluarkan nilai 0 juga. Jika diberikan masukan 0, 1, fungsi N mengeluarkan nilai 0 juga. Dan jika diberikan masukan 1, 1, fungsi N mengeluarkan nilai 1. Kita ingin membuat suatu neural network yang terdiri dari perseptron. Perseptron berarti ada W11, W12, dan B ya. Untuk bisa membuat si perseptron itu mengeluarkan nilai seperti ini.
Jika diberikan 00, keluarannya adalah 0. Jika diberikan masukan 10, keluarannya adalah 0. Jika diberikan masukan 01, keluarannya adalah 0. Jika diberikan masukan 11, keluarannya adalah 1. Berapa nilai bobot-bobotnya? Nah, itu yang hendak kita cari. Kita coba. Boleh memulai dari nilai berapapun juga ya. Kayak tadi di contoh yang pertama kan kita memulai dari nilai 1 dan min 0,8 ya. Di contoh yang kedua kita memulai nilai dari 000. Nah, jadi sebenarnya bebas, boleh acak, boleh dari 0. Di sini kita mulai dari 00 dulu saja. Apa yang kita lakukan? Jika perseptronnya sudah punya nilai bobot dan punya nilai masukan, kita berarti bisa mencari nilai N dan nilai A. Bagaimana cara mencari nilai N dari perseptron? Nilai N itu adalah masukan pertama, P1, dikalikan bobot yang pertama, W11, ditambah masukan yang kedua, P2, dikalikan dengan bobot yang kedua, W12, ditambahkan dengan bobot ya. Ya, karena semuanya 0, jadi 0 ya. Nilai A-nya itu berarti adalah pakai if, jika dia kurang dari 0, maka bernilai 0, jika tidak, maka bernilai 1. Selanjutnya harusnya udah hafal ya apa yang kita lakukan. Kita cari nilai error. Error itu adalah target dikurang A ya. Ternyata ada errornya, min 1. Sehabis error, kita akan memperbarui bobot W11 dan W12. Untuk memudahkan memperbarui nilai bobot, kita buat dulu kolom yang berisi E dikali P1 dan E dikali P2. E dikalikan P1 hasilnya adalah E dikali P1. Nah ini. Hasilnya adalah ini. E dikalikan P2 adalah ini E dikalikan dengan P2. Nah ini. Oke, semuanya 00. Kemudian kita perbaharui bobotnya ya. Nilai bobot yang baru itu adalah bobot yang lama ditambahkan E dikali P1. Bobot yang baru adalah bobot yang lama ditambahkan dengan E dikali P2. Nilai bias yang baru adalah nilai bias yang lama ditambahkan nilai error. Nah, ternyata nilai bobot-bobotnya tetap nilai 0, tapi nilai biasnya min 1 ya. Hitung nilai N dan nilai A, gunakan rumus yang sama dengan yang di atas. Karena menggunakan rumus yang sama dengan yang di atas, kita boleh copy-paste. Cari nilai E itu adalah T dikurang A, menggunakan rumus yang sama dengan yang di atas, maka kita bisa copy-paste saja. Dan cari nilai E1 dikali P1 dan nilai E1 kali P2. Perbaharui bobotnya dengan menggunakan nilai persamaan yang sama dengan di atasnya, boleh kita paste. Dan begitu seterusnya. Kita lihat. Nah ini ya. Ternyata kita punya hasil untuk hasil belajar pertama kita ada 2 yang masih error. Tadi ya, kalau kita belajar masih ada error, berarti harus kita ulangi lagi. Maka copy-paste seluruh data pembelajarannya, kemudian ulangi persamaan-persamaan yang di atas ini. Nah, hasilnya bagaimana? Ternyata masih belum bagus, masih banyak error. Artinya apa kalau masih banyak error? Ulangi lagi proses pembelajarannya. Jadi ini pembelajaran pertama gitu ya. Ini adalah pembelajaran kedua. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi karena masih ada error ya pembelajaran ketiga. Nah, ini. Boleh kita copy paste semuanya. Masih ada error? Masih ada ya. Kita lanjutkan lagi pembelajaran keempat. Bagaimana? Error masih ada. Coba kita lihat pembelajaran kelima. Nah, lanjutkan lagi pembelajaran ke-6. Nah, ternyata barulah di pembelajaran ke-6 ini. Nah, ini error ya. Barulah pada pembelajaran ke-6 ini kita mendapatkan hasilnya errornya semuanya bernilai 0. Maka untuk meniru fungsi N bisa menggunakan neural network perseptron ya. Perseptron dengan bobot
W11 adalah 2, W12 adalah min 3, dan salah ya. W11 bernilai 1, W12 bernilai 2, dan bobotnya bernilai min 3. Nah, di sini saya ingin mencoba, ini saya copy ya ke sheet selanjutnya. Apa yang terjadi kalau misalnya bobotnya bukan dari 000, misalnya ya. Misal, ini kita buatnya 1, 1, 1. Apa yang terjadi? Gitu. Yang terjadi seperti ini. Ini jadi error, ini error, ini masih ada error ya, ini masih ada error, ini ada error. Ternyata pembelajaran di sini berhasil semuanya 0. Dan diperoleh hasil yang ternyata sama ya. 1, 2, dan min 3. Artinya apa? Untuk pembelajaran neural network ini, kita boleh memulai dari nilai W11, W12, dan B yang dari 0 atau dari nilai yang acak. Oke. Nah, sebagai tugas, tadi sudah ditunjukkan ya cara pembelajaran, cara mencari nilai bobot-bobot W11, W12, dan B dari suatu perseptron untuk meniru fungsi N. Nah, ini fungsi N ya. Tugasnya itu adalah tiap mahasiswa mencoba melakukan pembelajaran perseptron untuk meniru dua fungsi digital. Jadi fungsi digital kan banyak ya. Ada tadi yang dicontohkan ada AND gitu ya. Ada OR, ada apa lagi? SOR gitu ya. Ada NaN gitu ya. Ya masih banyak lagi. Nah, itu coba setiap mahasiswa bebas memilih dua fungsi digital yang mana, kemudian coba menggunakan Excel membuat melakukan meniru pembelajaran perseptron ini untuk mendapatkan berapa nilai bobot dari suatu perseptron untuk bisa meniru fungsi digital ini. Nah, walaupun dibuat dalam bentuk di Excel, tapi tolong nanti di-convert ke dalam bentuk PDF dan dikumpulkan paling lambat minggu depan dalam bentuk PDF. Baik, itu yang bisa kita bahas pada minggu ini. Jika nanti dalam sewaktu mencobanya ada kesulitan, boleh menanyakannya melalui WhatsApp kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.